mudah, tetapi kadang perlu bongkar pasang beberapa kali sampai akhirnya disepakati dengan pembimbing, bahkan mungkin masukan dari penguji, begitu ya. Akhirnya menetapkan judul yang sudah disepakati bersama. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan, ada beberapa hal memang yang perlu diperhatikan dalam membuat judul, gitu ya. Jadi judul itu tidak sekedar singkat pada jelas, tapi harus ada 3 komponen utama. Ya. Nah, mungkin dari judul dulu, 3 komponen utama ini ada pertanyaan, walaupun semuanya sudah mencoba mengerjakan latihan, mungkin ada yang masih perlu ditanyakan terkait dengan membuat judul ini. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya, nomor saya Victor dari kelas Biologi A. Izin bertanya, waktu mengerjakan itu saya mungkin ada kebingungan di bagian lingkup atau wilayah penelitian itu, karena waktu saya coba searching itu pengertian terkait itu tuh hanya menunjukkan mengarah ke jenis penelitian gitu, Bu. Apakah lingkup atau wilayah penelitian itu sama dengan jenis penelitian? Terima kasih. Ya, jenis penelitian itu juga luas ya sebenarnya maknanya. Jenis penelitian itu mau jenis penelitian mengelompokkannya berdasarkan apa, gitu ya. Jadi apakah kelompok seperti di jurusan kita, misalkan WG, misalkan ada biomolekuler, ada botani, ada mikro dan lain sebagainya, ataukah seperti itu? Berdasarkan apa yang saya sampaikan dan juga berdasarkan literatur yang saya dapatkan bahwa wilayah, gitu ya, yang seringkali pertanyaannya adalah begini, wilayah itu diasumsikan adalah wilayah real lokasi, begitu ya, jadi tempat. Nah, kalau penelitian ekologi memang akan tampak begitu ya, misalkan di Pantai Kondang Merak, misalkan di TNBTS gitu. Itu adalah jelas-jelas secara mudah kita bisa pahami itu sebagai wilayah. Tetapi bagaimana kalau penelitiannya di laboratorium, Bu? Saya tidak menekankan pada lokasi gitu. Nah, apakah itu masih bisa memenuhi untuk kriteria wilayah gitu. Nah, dari 4 judul yang dipakai latihan, ya. Coba Victor Jose memilih, coba disebutkan memilih judul yang mana, kemudian yang saudara anggap sebagai wilayah apa? Mohon maaf saya belum sempat membuka tugasnya ya. Silakan Victor, memilih judul apa dan wilayahnya yang dianggap sebagai wilayah itu apa? Ya, tadinya saya milih untuk di judul nomor 1 sama judul yang keempat. Nah, untuk yang wilayah itu sepemahaman saya ketika mengerjakan itu hanya apa ya? Enggak, coba sebutkan, masih ingat nggak judul nomor 1-nya apa? Bentar. Judul yang dipilih apa? Pokoknya Kemudian iya, yang nomor 1 yang terkait capsaicin cabai itu yang itu. Nah, untuk yang nomor 4-nya itu terkait agronomi kedelai kalau nggak salah, Bu. Nah, itu kalau menentukan wilayahnya dari saya sih sebenarnya hanya lebih melihat ke apakah ini bagian apa ya, di penelitian fisiologi atau fisik wilayah penelitian molekuler, seperti itu aja, Bu. Makanya masih rada bingung gitu. Ya, tetapi bisa dilihat dari situ, tetapi kita harus melihat kata-kata mana yang bisa masuk situ gitu ya. Jadi mungkin saya agak-agak mengingat kembali kalau yang tentang cabai capsaicin itu dari objek kita tahu ya. Objeknya adalah tanaman cabai. Kemudian metodenya nah, kalau tidak salah apa ya? Metodenya mungkin ada saya lupa. RAPD-PCR. Nah, itu RPD-PCR. Jadi kan ada kata-kata yang memang dimunculkan untuk menekankan penelitian atau naskah ini itu menggunakan metode apa. Berarti 2 sudah terjawab ya, jadi objek, kemudian metode. Nah, yang ketiga itu kalau tidak salah ada
morfologi, fisiologi, begitu ya kalau nggak salah. Nah, itu adalah wilayahnya. Jadi wilayah atau lingkup bahasanya itu adalah dibatasi untuk morfofisiologi, untuk molekuler, gitu ya. Bukan dalam artian misalkan mikrobiologinya atau agronominya seperti tadi kalau di wilayah yang judul nomor 4 begitu. Jadi wilayah itu memang makanya saya beri garis miring wilayah, lingkup atau topik gitu karena seringkali menanyakan dianggap bahwa wilayah itu harus secara eksplisit menunjukkan lokasi gitu ya. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa memang tidak harus karena bisa wilayah itu lingkup artinya batasan dari judul di penelitian itu adalah sudah ditentukan wilayahnya apa. Terkait molekulernya atau hanya pada misalkan hanya pada mencit misalkan gitu ya. Itu pun juga bisa wilayah misalkan ginjal mencit. Nah, kita anggap apakah itu objeknya atau wilayahnya. Ya tergantung kita lihat kalimat judul keseluruhannya seperti apa gitu. Itu mungkin jawaban saya untuk Victor. Ya, Baik, Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan ada yang lain? Aisyah, ya, Aisyah Fajriati sudah mengumpulkan, tapi di sini missing ya. Kenapa ya? Coba nanti unggah lagi. Ya, coba sebentar ini saya share screen supaya saya tunjukkan buktinya ini kalau missing. Sudah kelihatan? Ya, sudah bisa dilihat. Sudah. Ya, jadi ini adalah informasi dari student work ya kalau mahasiswa mengembalikan tugasnya. Nah, jadi di sini 132 ini sudah masuk, tapi yang 5 ini assign. Artinya kalau ini saya klik, itu saya tidak mendapatkan jawabannya gitu ya. Nah, ini saya kalau secara teknis saya juga nggak paham kenapa begitu. Jadi ini yang sudah muncul ini. Nah, yang di 5 mahasiswa ini kalau saya klik saya tidak mendapatkan jawabannya. Jadi nanti mungkin mohon bisa dikirim ulang gitu ya, mohon dikirim ulang. Atau kalau memang sudah melebihi due date-nya nggak bisa ya. Mungkin bisa WA ke saya saja kalau kesulitan untuk mengupload jawabannya. Ya, itu saya rasa untuk tugasnya ya. Siapa ini tadi? Valensky juga. Jadi itu yang saya tunjukkan bahwa saya memang tidak bisa mengakses jawaban saudara walaupun ternyata memang sudah mengumpulkan. Ya, terima kasih. Nanti bisa dikirim ulang ke saya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ada yang lain lagi? Saya masuk di 2 GCR NDAPI karena dengan email berbeda. Karena kalau tidak, ya, karena 2 GCR berbeda. 2 GCR berbeda maksudnya bagaimana nih Wanda ini? Mohon maaf Bu, itu karena emailnya itu enggak bisa kalau enggak email UB begitu Bu. Ya, saudara punya email UB kan? Iya sudah, yang satunya itu sudah diserahkan kemarin gitu Bu. Terus yang satunya itu missing yang bukan email UB. Oh iya, nanti coba saya cek lagi ya. Mungkin yang dimaksud di kelompok atas ya. Iya, mumpung saya masih ingat, ini ada satu mahasiswa di kelas C, Brigita, ada Brigita. Brigita ada di sini. Karena saya cek di GCR itu belum ada gitu ya. Jadi kalau namanya tidak ada, saudara tidak bisa mengakses tugas gitu ya, juga tidak bisa mengumpulkan tugas lewat GCR. Khusus untuk kelas C, karena ini nanti seperti minggu yang lalu Pak Amin juga memberikan tugasnya per kelas kan ya. Jadi saya lihat untuk kelas C itu ada satu nama yang saya tidak menemukan di daftar nama mahasiswa. Nanti mohon dicek lagi. Ibu. Ya, baik. Ya, silakan.
Iya, izin menginformasikan bahwa Brigita ini dari kelas B dan Mbak Brigita ini sedang melakukan student exchange, Bu. Oh ya, ya terima kasih informasinya. Kira-kira sampai kapan ya? 1 semester atau? Itu saya kurang tahu, tapi sepertinya memang kalau nggak beberapa bulan dia 1 semester. Ya, izin ya. menjawab, Bu. Ya. Untuk student action-nya Brigita, ya Bu, 1 semester. Jadi sepertinya untuk semester ini tidak mengikuti mata kuliah ya berarti ya? Iya, seperti itu, Bu. Ya, baik. Ya, karena saya tidak mendapatkan karena Pak Amin kemarin saya tanyakan juga beliau tidak tahu, berarti tidak ada informasi dari jurusan terkait statusnya Brigita. Karena kalau 1 semester berarti untuk semua mata kuliah ya. Baik, terima kasih. Kita kembali ke laptop saja. Topik kita hari ini, ada pertanyaan untuk materi hari ini? Tadi judul sudah, kemudian beralih ke pendahuluan. Ya, pendahuluan itu kalau kita lihat secara struktur, formatnya ada 3 bagian yang harus dibuat, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Ada pertanyaan tentang latar belakang dulu. Karena saudara sebenarnya sudah punya pengalaman banyak membuat latar belakang. Ya, masuk semester 5, ini sudah 4 semester, sudah berapa laporan yang saudara buat? Sudah sangat banyak, ya. Tapi memang latar belakangnya akan berbeda dengan latar belakang naskah skripsi saudara nanti, gitu ya. Tetapi paling tidak saudara sudah punya banyak pengalaman untuk membatasi apa sih yang harus dituliskan di latar belakang. Nah, dari penjelasan saya terkait dengan naskah skripsi nanti, silahkan apabila ada yang ditanyakan. Karena ya silahkan. Mohon maaf Ibu, izin bertanya terkait latar belakang, apakah latar belakang itu lebih baiknya itu Bu diberikan seperti solusi yang ditawarkan sebelumnya. Jadi kita mencantumkan penelitian sebelumnya, namun penelitian tersebut itu dirasa tidak efektif atau kurang maksimal. Kemudian untuk kata kunci yang mengarah kepada rumusan masalahnya seperti apa ya Ibu? Apakah dengan demikian atau bagaimana Bu? Terima kasih. Ya, kita melakukan penelitian itu adalah karena menemukan suatu masalah. Maaf, karena menemukan suatu masalah. Masalah itu apa artinya? Adalah adanya kesenjangan. Ya, kesenjangan antara teori dan realita. Nah, sehingga kita memunculkan masalah itu untuk kita teliti. Begitu ya. Jadi kalau pertanyaan yang pertama, apakah kita boleh menyampaikan kekurangan penelitian sebelumnya, mungkin bukan kekurangan ya, tetapi secara eksplisit bukan kekurangan, tetapi misalkan penelitian sebelumnya masih menemukan seperti ini, gitu ya. Nah, sedangkan kebutuhan kondisi saat ini harus seperti ini, sehingga masih perlu ditingkatkan bla 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 dan seterusnya. Nah, itu memang latar belakangnya adalah seperti itu gitu. Kita harus memberikan informasi apa sih yang akan kita selesaikan. Gitu ya, sehingga saya mengatakan memperkenalkan ya. Jadi di alinea awal itu memperkenalkan. Misalkan seperti kemarin contoh judul latihan 1 itu tentang cabai. Cabai kemudian dilihat morfologi, fisiologi, dan seterusnya dengan metode PCA. Nah, kalau ada kata kunci seperti itu, terus kita akan membuat latar belakang. Mana dulu yang kita perkenalkan? Apakah PCR, apakah morfologi, fisiologinya, atau cabainya? Ya. Tentu objeknya, ya. Nah, objeknya itu kita kenalkan dulu. Tidak semua orang, misalnya kita anggap tidak semua orang tahu cabai, misalkan gitu ya. Cabai pun itu varietasnya bermacam-macam, gitu ya. Nah, kita perkenalkan dulu, mungkin secara umum ya, tetapi jangan terlalu umum gitu, sehingga nanti terlalu untuk mempersempitnya ke topik masalah itu menjadi agak
agak ada gap gitu ya, terlalu beda. Jadi menceritakan dulu latar belakang, memperkenalkan lah cabai itu seperti apa, kemudian bagaimana sih manfaatnya. Nah, lebih mengarah pada apa kesenjangan yang dimaksud gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan pertama tadi, kita tentu berdasarkan pada sesuatu yang belum terselesaikan gitu ya. Oleh karena itu, ini mungkin agak meloncat ya. Kita menuliskan laporan skripsi itu ada bagian saran. Nah, saran ini adalah salah satu sumber di mana kita bisa mendapatkan permasalahan penelitian. Ya, karena kalau saudara perhatikan di saran itu sering muncul perlu dilakukan penelitian lanjutan. Nah, itu kan sudah ide dari peneliti terdahulu yang diharapkan ada peneliti berikutnya yang bisa meneliti bagian itu, gitu ya. Jadi kalaupun mungkin di laporan, kalau laporan praktikum itu saran mungkin lebih banyak terkait tentang teknis ya, teknis misalkan pisau harap lebih tajam dan lain sebagainya itu teknis. Tapi kalau di skripsi mungkin tidak tidak sesempit itu, tapi harus lebih terkait dengan topik. Itu mungkin jawaban pertanyaan pertama. Kemudian jawaban pertanyaan kedua, mengarah pada permasalahan. Nah, biasanya akan kita rasakan di alinea terakhir dari latar belakang. Setelah kita memperkenalkan objeknya, kemudian kita menceritakan mungkin terkait kenapa kok PCR ya. Mohon maaf, ini saya yang beri contoh yang judul latihan pertama. Mengapa kok PCR misalkan? Kenapa kok tidak metode lain? Kenapa kok fisiologi? Kenapa kok tidak anatomi? Misalkan seperti itu. Nah, untuk mengarah untuk menutup latar belakang itu akan lebih enak untuk menyambung ke latar belakang bahwa berdasarkan latar belakang di atas, gitu ya, maka bla 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 perlu dilakukan penelitian ini. Nah, kemudian kan berikutnya sub 1, 2 itu rumusan. Nah, jadi nyambung berdasarkan latar belakangnya itu ada kesenjangan ini, maka ditetapkanlah rumusan penelitiannya ini. Gitu. Jadi, tapi memang tidak ada rumus baku bahwa harus pakai kata kunci apa tidak, itu nanti malah kaku begitu ya. Ya, nanti terserah saja penulis itu bagaimana baiknya untuk bisa lebih mengarahkan bahwa latar belakang itu sudah berhenti sampai di situ gitu, tapi untuk melanjutkan ke permasalahan itu ada penghubungnya gitu ya, ada penghubungnya. Nah, ini seperti halnya pada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu sering sekali saya membaca bahwa di setiap alinea itu tidak ada penutupnya. Jadi alinea itu misalkan ya berhenti sampai di situ begitu. Misalkan kita menceritakan tanaman cabai. Oh, tanaman cabai itu yang buahnya begini, daunnya begini, tumbuh di lingkungan begini, sudah. Nah, terus hubungannya dengan alinea berikutnya itu apa? Begitu, tidak ada kata sambungnya gitu. Juga tinjauan pustaka itu akan sangat lebih baik lagi apabila di akhir alinea itu dikaitkan dengan apa-apa yang akan kita teliti. Gitu ya. Jadi misalkan cabai baik, varietasnya baik, tetapi belum diketahui bagaimana tingkat kepedasannya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, dari situ saja ini berarti sudah pembaca itu merasa berarti ada data untuk menguji atau melihat tingkat kepedasan ini di nanti hasil penelitiannya author ini begitu. Jadi tidak berhenti hanya pada informasi dari beberapa pustaka begitu saja. Nah, itu yang saya kaitkan dengan tinjauan pustaka. Mungkin itu jawaban saya untuk Stefian ya. Oke, Bu. Terima kasih banyak, sangat jelas sekali. Ya, baik. Yang lain saya persilakan. Ya, latar belakang itu yang sering juga saya jumpai ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh silakan raise hand ya. Kalau saya karena daripada diam-diaman saya yang ngomong saja sambil nunggu pertanyaan. Jadi latar belakang itu seringkali terlalu luas, gitu ya. Jadi
Misalnya begini, kembali lagi ke cabai tadi ya. Cabai itu kita bisa memperkenalkan banyak hal. Cabai itu ya. Bisa cabai itu di Indonesia bagaimana? Produksinya berapa ton misalnya gitu ya. Kemudian banyak digunakan untuk apa saja? Bisa menyembuhkan, bisa mengandung senyawa antioksidan apa saja. Nah, itu akan luas itu kalau akan diceritakan untuk memperkenalkan hanya tentang cabai gitu. Tapi perlu diingat, dipilih yang paling relevan dengan penelitian kita. Kalau kita tidak akan meneliti tentang bagaimana efek senyawa tertentu untuk kesehatan, ya tidak perlu banyak-banyak ke arah sana gitu ya. Ya, jadi itu yang sering kali saya jumpai masih terlalu lebar di awal-awal gitu ya, terutama kalau di proposal ya masih perlu perbaikan lagi. Ya, mungkin ada yang mau bertanya? Permisi Bu. Ya, silakan. Iya, saya Puspa dari kelas biologi C. Saya ingin bertanya Ibu, tapi yang saya tanyakan masih terkait judul, apakah diperbolehkan? Ya, silakan. Iya. Jadi kemarin itu untuk tugas reviewnya itu saya mengambil judul yang kedua Ibu, yang terkait pengaruh biosi terhadap perkecambahan dan pertumbuhan bulbi porang itu Bu. Nah, menurut saya di contoh kedua itu tidak ada metode Bu. Apakah betul seperti itu Bu? Coba disampaikan lagi judulnya. Pengaruh biosi ekstrak rumput laut terhadap perkecambahan dan pertumbuhan bulbi porang. Pengaruh biosi terhadap perkecambahan. Bagaimana yang lain? Mungkin ada yang menggunakan contoh 2 ya? Iya. Contoh 2. Pengaruh biosi terhadap pertumbuhan. Permisi Bu Retno. Ya, silakan. Saya Bisra Ibrahim dari kelas A, izin memberi masukan ya Bu. Ya. Kalau dari itu saya juga mengerjakan yang topik judul kedua. Kalau saya pribadi pendapat saya ya, itu kan memang kalau dari judul kan agak susah Bu. Kalau itu yang secara eksplisit mengenai metode. Tapi kalau saya pribadi itu kayak dari kata depan tuh pengaruh biosfera itu, kalau saya pribadi itu kayak metodenya secara implisit, karena dia ada kayak perlakuan dalam pemberian biosfera kepada bibit kepada tumbuhan porang gitu kalau saya pribadi. Jadi secara implisit itu kayak memberikan perlakuan biosfera kepada tanaman porang, namun eksplisit itu kayak hanya lihat dari biosferanya saja Bu, kalau saya pribadi. Itu pendapat saya untuk metodenya. Ya, terima kasih pendapatnya untuk Yudhistira. Kalau Puspa menjawab bagaimana? Tidak ada metode? Tidak ada yang sesuai untuk metode? Iya Ibu, jadi untuk pengaruh biosianya itu menurut saya objeknya Ibu, atau objek. Kemudian untuk ruang lingkupnya itu di perkecambahan dan pertumbuhan, sedangkan metodenya itu saya tidak mencantumkan Bu. Ya, kalau kita membayangkan itu tadi ya, pengaruh biosi terhadap pertumbuhan. Si peneliti ini untuk mendapatkan data, itu apa yang dilakukan? Cara apa yang dia lakukan? Pengaruh bla 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 terhadap perkecambahan ya? Perkecambahan dan pertumbuhan. Apa yang dia lakukan untuk mendapatkan data itu? Memberikan pengaruh biosinya Bu. Bukan, itu kan perlakuannya. Tapi untuk melihat bagaimana perkecambahan, bagaimana pertumbuhan, itu kan sebenarnya metodenya ada di situ kan ya. Ya, metodenya ada di situ. Ya, siapa yang ingin berpendapat tadi? Silakan. Septian tadi Bu, apakah mau? Septian mau menjawab? Mohon maaf Bu, tadi ke unmute. Mohon maaf. Iya. Ya Ibu, permisi.
silakan. Ya, saya Lydia dari kelas B. Izin menambahkan, Bu. Kalau saya sendiri untuk yang judul 2 itu kemarin metodenya saya tulis perkecambahan dan pertumbuhannya, karena saya pikir dari judul tersebut saya bisa tahu kalau penulis atau peneliti tersebut harus mengecambahkan dan menumbuhkan tanaman porangnya, Bu. Kalau dari saya seperti itu. Ya, selain mengecambahkan dan menumbuhkan, maka dia harus mengukur sesuatu kan, dari perkecambahan itu apa. Kemudian dari pertumbuhannya itu bagaimana, begitu ya. Sehingga di sini saya membuat latihan ini tidak jawaban ABC, tetapi penjelasan saudara itu yang penting bagi saya. Kalau misalkan Puspa mengatakan tidak ada metode, itu mungkin tidak apa-apa, begitu. Tapi penjelasannya seperti apa, begitu ya. Jadi saya setuju dengan Lydia tadi. Kalau saya membayangkan memang dengan judul perkecambahan dan pertumbuhan, berarti dengan cara apa peneliti itu mengetahui perkecambahan, dengan cara apa peneliti itu mengetahui pertumbuhan. Tapi kalau tadi pengaruh biosi itu adalah pertumbuhan dan perkecambahan yang diberikan biosi. Biosinya itu adalah bisa biosi, bisa zat lain begitu ya. Tetapi untuk mendapatkan data yang dia lakukan adalah mengukur dalam tanda petik gitu ya, mengukur ataupun menimbang atau apa begitu ya yang dilakukan pada perkecambahan dan pertumbuhan gitu. Itu juga pendapat saya seperti itu gitu ya. Jadi mungkin kita bisa beda pendapat, tetapi yang penting penjelasannya bagi saya ya. Mungkin itu Puspa yang bisa saya jawab. Iya Ibu, boleh memberikan feedback Ibu? Ya, silakan. Iya Ibu, berarti kalau misalnya seperti itu ya Bu, untuk ruang lingkupnya itu bagaimana berarti Bu? Ruang lingkupnya itu bisa sama berarti ya, bisa sama pertumbuhan dan perkecambahan pada apa tadi? Bulbil porang ya. Mungkin seperti itu ya. Tetapi jadi sama antara lingkup lingkup dan metode yang diberikan gitu. Nah, dari sini kita bisa harapan saya kita bisa merasakan bahwa oh ternyata judul ini kalau saya membuat judul seperti itu begitu ya. Tidak secara mudah orang bisa tahu ini metodenya seperti apa gitu. Nah, jadi kadang begini ada judul yang pengaruh pemberian dosis atau pengaruh konsentrasi bla 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 begitu ya. Tetapi ini banyak yang berkomentar bahwa kalau judul dengan menggunakan pengaruh itu kurang bukan kurang bagus, tetapi kurang itu adalah pasti terlalu dasar gitu ya kalau menggunakan kata pengaruh. Jadi mungkin bisa digantikan dengan kata-kata yang lain gitu. Nah kalau kita lihat pengaruh pemberian, misalkan pengaruh pemberian terhadap pertumbuhan gitu ya, atau pengukuran apa terhadap pertumbuhan, itu mungkin akan lebih jelas untuk metode gitu. Ya ini berarti diskusi yang menarik begitu ya bagi kita tahu bagaimana membuat judul, apakah memang harus eksplisit, apakah pembaca itu harus meraba-raba kira-kira metodenya yang mana gitu ya, lingkupnya yang mana gitu. Ya, terima kasih pertanyaannya untuk Puspa. Ini untuk berarti mohon maaf Ibu. Berarti kalau misalnya disimpulkan berarti boleh ya Bu kalau kita menggunakan kata yang sama untuk metode dan juga ruang lingkup pada judul kita. Ya, mohon maaf, saya tidak bisa mengatakan boleh dan tidak, karena ini nanti ranahnya pembimbingnya. Kalau saudara sudah menuliskan ranahnya pembimbing, nanti jangan bawa-bawa saya, gitu. Katanya Bu Retno kalau ini tidak boleh gitu. Nah itu tidak ada rumusan seperti itu, gitu ya. Akan lebih baik kalau 3 komponen itu ada. Tetapi kalau pembimbing merasa ini sudah ya, dan penguji sudah menyetujui, maka peer review itu adalah grup
di mana peneliti-peneliti yang yang segrup itu bisa paham. Ya, dalam hal ini itu bisa boleh-boleh saja begitu. Ya, jadi secara teori memang akan lebih baik memang kalau terlihat secara eksplisit ada objeknya, objek jelas ya, metode kemudian lingkup gitu. Tetapi kalau tadi dikatakan berarti boleh ya Bu, saya tidak berani menjawab boleh dan tidak. Nanti silakan didiskusikan dengan pembimbing masing-masing gitu ya. Ya, itu Baik, Puspa. Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ini tadi Rizky Budi karakterisasi itu maksudnya apa? Oh, yang menjawab yang tadi ya. Masih terkait yang tadi ya. Ya, tadi sudah kita diskusikan ya Rizky Budi ya. Ya, kemudian ada raise hand ini tadi Vektor, raise hand juga? Atau salah pencet? Oh, enggak. Ya, judul, kemudian latar belakang, rumusan masalah. Ya, rumusan masalah dan tujuan. Ini beberapa kali saya sebagai penguji juga menemukan bahwa poin di rumusan masalah maupun tujuan itu tidak atau belum diceritakan di latar belakang. Nah, ketika saya tanyakan, kenapa kok ini tidak ada di latar belakang gitu? Jawabannya adalah karena itu sebenarnya suatu pekerjaan pendahuluan. Nah, pekerjaan pendahuluan yang hasilnya itu nanti digunakan untuk data penelitian itu. Nah, menurut saudara bagaimana ini kalau jawaban si mahasiswa itu seperti itu. Jadi di latar belakang itu dia tidak menyebutkan, tidak menceritakan itu, kemudian di rumusan masalah muncul tiba-tiba. Di tujuan muncul tiba-tiba. Terus saya tanyakan kenapa? Karena nanti Bu, itu memang saya kerjakan, tetapi untuk penelitian pendahuluan. Gitu. Sehingga datanya nanti memang ada. Nah, ini menurut saudara bagaimana nih kalau kasusnya seperti ini? Beberapa kali saya menemukan seperti itu. Mungkin kita bisa diskusikan contoh kasus seperti ini ya. Ya, ada yang tidak ada yang ingin berpendapat? Ibu, apakah bisa diulangi ya pertanyaannya? Ya, jadi ada pernah saya baca naskah proposal atau laporan skripsi itu apa yang dituliskan sebagai rumusan masalah dan dilanjutkan sebagai tujuan itu belum disinggung di latar belakang. Nah, ketika saya ingatkan bahwa ini belum disinggung di latar belakang, jawaban si peneliti adalah karena itu merupakan bagian dari penelitian pendahuluan yang datanya toh juga akan disampaikan di bab 4 ya, hasil dan pembahasan. Tapi karena penelitian pendahuluan menurut si peneliti itu tidak perlu diceritakan di latar belakang. Itu. Nah, sekarang kalau menurut saudara bagaimana ini? Ya, kalau menurut saya itu seharusnya penelitian pendahuluan itu disinggung terlebih dahulu di latar belakang. Soalnya nanti kan sistematisnya itu kelihatan lebih sistematis gitu kalau penelitian pendahuluan itu memang digunakan peneliti tersebut pada penelitiannya. Iya. Mungkin ada yang lain yang ingin menyampaikan pendapat? Ya, silakan. Saya Nisa Nabila dari kelas B izin berpendapat sebelumnya. Mohon maaf tidak bisa menyalakan kamera, Bu. Ya. Menurut saya juga setuju dengan pernyataan Kak Yuris, lebih baik dimasukkan ke dalam latar belakang karena berdasarkan materi yang Ibu berikan kemarin, umumnya orang-orang kan untuk mungkin nanti ke depannya ketika dipublish seperti itu kan membaca judul lalu membaca latar belakang ya Bu. Kalau misalnya tidak dimasukkan atau tidak disinggung secara langsung di dalam latar belakang, mungkin ke depannya untuk dibaca ke akhir-akhirnya mungkin yang mau dicari itu nanti agak susah dari para pembaca yang lainnya seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, jadi sering kita mendengar komentar ya, benang merahnya apa gitu ya. Benang merahnya apa? Jadi
mulai dari judul, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai kesimpulan itu memang kan harus nyambung. Harus ada berkesinambungan alur pikirnya gitu. Nah, kalau tidak ada kemudian tiba-tiba muncul gitu kan menjadi pertanyaan gitu. Pasti kan harusnya sesuatu yang menjadi tujuan itu pasti adalah latar belakangnya, walaupun itu sebagai pendahuluan atau apa. Nah, itu tinggal bagaimana kita mengemas kalimatnya, ya, sehingga itu sudah pernah disinggung di latar belakang, tidak tiba-tiba muncul di rumusan masalah dan tujuan, gitu ya. Itu yang saya sampaikan terkait dengan rumusan masalah dan tujuan yang pernah saya jumpai. Kemudian ini yang sangat sering, bahkan sampai ujian skripsi pun ini masih sangat sering gitu ya. Manfaat itu masih sering saya lihat kurang tepat, bahkan sampai ketika ujian skripsi saya sampaikan tadi. Nah, dari apa yang saya sampaikan di video, sekali lagi mungkin, menurut saudara manfaat itu apa yang harus dituliskan? Pertanyaan sederhana dari penguji kan seringkali gini, untuk apa saudara melakukan penelitian ini gitu ya? Itu pertanyaan sederhananya sebenarnya. Ya. Tapi jawabannya bisa mengarah ke menjawab tujuan, bisa juga mengarah ke manfaat secara luas gitu. Nah, kalau di laporan praktikum ada manfaat nggak ya? Diminta menuliskan manfaat, ya? Ada Ibu, beberapa. Ada ya. Nah, apa yang saudara tuliskan di manfaat untuk laporan praktikum? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Nama saya Robiatul Adawiyah. Sebelum mengetahui dari materi Ibu, dulunya kalau mengisi manfaat itu lebih ke apa ya, Bu? Itu seperti yang disebutkan Bu, seperti menambah wawasan dan lain-lain. Tapi setelah memahami materi Ibu, berarti manfaatnya itu harus lebih aplikatif untuk siapa dan untuk apa ke depannya begitu. Jadi misalkan untuk yang misal dari judul contoh 1 itu saya mengambil contoh manfaatnya berarti untuk petani, misalkan mengetahui cabai ini kualitasnya unggul atau tidak, baik untuk dikembangkan atau tidak, seperti itu Ibu. Ya, jadi manfaat itu pada prinsipnya adalah bila tujuan penelitian saudara sudah terjawab, gitu ya. Tadi melakukan penelitian itu kan karena ada kesenjangan, ya, ada masalah. Kemudian bagaimana menutup kesenjangan itu adalah dengan melakukan penelitian. Nah, ketika tujuannya itu sudah terjawab, misalkan untuk mengetahui pengaruh biosi terhadap pertumbuhan, terhadap perkecambahan bulbil. Nah, kesimpulannya peneliti ini sudah tahu ini, biosinya harus sekian persen, harus dikasihkan caranya seperti apa, sehingga bisa berkecambah, bisa tumbuh. Itu sudah terjawab. Nah, kemudian manfaatnya ini apa? Gitu. Manfaatnya apakah memberi informasi? Saya katakan informasi itu jelas. Gitu. Karena yang saudara tulis apapun itu adalah informasi. Gitu. Nah, tetapi ketika saudara sudah menyampaikan harus diberi konsentrasi sekian supaya kecambahnya muncul hari kesekian, tumbuhnya seperti ini. Terus ini untuk siapa gitu? Untuk apa begitu kan ya? Misalkan seperti tadi membantu petani atau membantu praktisi atau bisa dimanfaatkan untuk pengembangan apa begitu. Nah, itu lebih bersifat aplikatif. Jadi kata-kata memberi informasi itu dihilangkan dulu ya, dihilangkan. Jadi yang paling rendah manfaatnya itulah memberi informasi. Menurut saya ya pasti informasi karena saudara menuliskan laporan, membuat publikasi itu sudah informasi. Tapi informasi itu untuk siapa gitu kan? Manfaatnya untuk siapa gitu? Apakah hanya sekedar untuk ya siapapun yang membaca begitu kan? Tentunya tidak. Gitu. Bahkan kalau saudara sampai bisa menuliskan
misalkan seperti tadi dikatakan untuk petani gitu. Ada lagi pertanyaan lanjutan dari penguji. Saudara punya bayangan bagaimana menyampaikan ya ide saudara ini sampai ke petani, misalkan seperti itu. Ya namanya penguji kan tanya boleh-boleh saja gitu kan. Mau tanya apa saja boleh gitu. Nah, itu yang bisa akhirnya sebenarnya kita bertanya seperti itu untuk melihat apakah mahasiswa ini sudah punya pemikiran sampai ke sana gitu ya. Jadi pemahamannya sudah sampai ke sana, tidak hanya sempit hanya yang dia kerjakan tentang skripsi. Nah, kalau dia bisa menjawab dengan sesuai apa yang dia bayangkan tentang manfaat, itu akan sangat baik gitu. Sehingga dari dia sendiri, dari peneliti sendiri itu punya wawasan tidak hanya saya selesai meneliti, menulis skripsi sudah gitu ya. Tapi seharusnya apa yang saya kerjakan ini bisa loh dimanfaatkan untuk orang lain gitu ya. Apalagi sekarang ini zamannya MBKM ini kan harusnya mahasiswa, harusnya pihak kampus itu bekerja sama dengan pihak di luar kampus begitu ya. Jadi memang menurut saya ini manfaat ini sepertinya sepele gitu, tetapi dari pemikiran yang dituliskan oleh mahasiswa terkait manfaat itu kita bisa melihat mahasiswa itu punya pemikiran ya, pemikiran lebih jauh, tidak sekedar berhenti pada naskah skripsi. Itu yang saya lihat dari manfaat. Ya, ini waktu kita tinggal 15 menit, kemudian menginjak ketinjauan pustaka, ada pertanyaan? Raise hand, Michelle, silakan. Iya, selamat pagi Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Michelle izin bertanya Ibu ya. Mengenai tinjauan pustaka yang tidak boleh terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Mungkin kalau dari Ibu ada seperti proporsi seperti itu Bu, kira-kira untuk tinjauan pustaka yang baik itu mungkin dalam secara spesifiknya berapa halaman atau mungkin ada dari segi ukuran yang dapat dipertimbangkan untuk teman-teman mahasiswa Ibu. Terima kasih. Ya, pertanyaan baik sekali. Jadi memang di panduan penulisan tugas akhir di jurusan biologi itu memang tidak pernah ada membatasi halaman, ya, karena memang skripsi, tesis, disertasi itu tidak ada batasan halaman. Beda dengan kalau kita menulis artikel di jurnal, ya, artikel di jurnal ataupun proceeding di seminar itu ada batasan, misalkan 2 paragraf atau 1/4 halaman. Itu karena apa? Karena yang menulis kan banyak sekali, ya. Nah, tetapi kalau skripsi ini kan naskah individu. Naskah individu jadi tidak dibatasi halaman. Tetapi batasannya adalah relevansi menurut saya. Nah, ini relevansi ini tidak ada rumusnya, ya. Saya tidak bisa memberikan rumus atau tadi seperti disampaikan Nisa, mohon bisa diberikan batasan untuk banyak sedikitnya atau panjang pendeknya gitu ya. Karena begini, bagi saya ya mungkin bagi pembaca yang lain begitu bisa berkomentar setelah ada tulisan gitu ya. Jadi misalkan saudara memasukkan nanti proposal pertama, naskah draft pertama, kemudian dibaca gitu ya, dibaca oleh pembimbing. Nah, ketika pembimbing membaca ada subjudul 2.1, 2.2, 2.3 dan seterusnya. Nah, dari situlah mulai melihat apakah 2.1, 2.2 dan seterusnya itu sudah relevan dengan judul, ya, dengan metode, dengan latar belakang atau tidak. Ya, sulit ya. Jadi ini nanti mungkin dengan latihan tinjauan pustaka nanti saudara bisa melihat. Jadi misalkan begini. Jadi ada misalkan cabai tadi lah ya, cabai tadi balik lagi cabai, terus ada PCR, ada morfofisiologi dan seterusnya. Nah, pertanyaan yang sering kali muncul juga bedanya apa Bu latar belakang dengan tinjauan pustaka? Ya, latar belakang dengan tinjauan pustaka ini bedanya apa?
Seringkali itu pertanyaan itu muncul. Mungkin ada yang bisa menjawab sebelum saya lanjutkan penjelasan untuk misal tadi. Rasanya saya singgung juga di penjelasan saya itu. Ya, jadi latar belakang dengan tinjauan pustaka itu seperti tadi harus ada benang merah gitu ya. Jadi artinya harus relevan. Kata kuncinya paling tidak itu harus ada sama. Bedanya adalah di latar belakang itu lebih sedikit dalam tanda petik, di tinjauan pustaka kita bisa lebih bebas. Nah, misalkan kembali lagi ke cabai. Cabai tadi itu kita perkenalkan di awal itu mungkin hanya satu alinea saja. Tetapi ketika di tinjauan pustaka kita bisa membahas botaninya, bisa membahas budidayanya, misalkan tergantung dari judul tadi, gitu. Atau kandungan senyawa metabolit sekundernya, misalkan seperti itu. Nah, kalau seperti di judul 1 di cabai itu, apakah perlu kiranya kita menuliskan tinjauan pustaka tentang budidayanya? Kalau judulnya tentang cabai, kemudian lihat morfofisiologinya, tentang melihat PCR-nya, kemudian hubungan kekerabatan, misalkan seperti itu. Apakah perlu menceritakan budidaya? Tanaman cabai itu tumbuh di ketinggian sekian, membutuhkan penyiraman begini, pemupukan begini, biasanya panennya sekian, begitu. Apakah seperti itu perlu? Nah, dari situ, ya, ada yang mau jawab? Puspa? Iya Bu, menurut saya perlu sih Bu, sebagai tambahan informasi. Ini yang jawaban yang menarik ini ya. Budidaya perlu lah, kalau saudara tidak akan menyinggung masalah budidaya. Nah, ini sekali lagi ya, yang penting yang saya ingatkan juga. Tinjauan pustaka itu sebaiknya dipersiapkan untuk nanti dilihat kembali ketika saudara membuat pembahasan. Ya. Kalau hanya pemikirannya sekedar informasi, apapun bisa masuk. Gitu. Tapi kalau di latar belakang itu tidak disinggung, apalagi di pembahasan, karena pembahasan saudara tidak menguji bagaimana faktor lingkungan terhadap pertumbuhan cabai, gitu kan ya. Nah, untuk apa gitu? Membahas, menyampaikan pustaka tentang budidaya. Ya, jadi itu yang seringkali saya cermati. Coba kira-kira subbab ini nanti akan berhubungan dengan hasil dan pembahasan yang mana. Nah, jadi kalau nanti saya tidak mempunyai data tentang budidaya, Bu, tidak ada, ya sudah itu dihilangkan saja. Nah, bisa memberikan proporsi yang lebih banyak untuk yang lebih terkait, misalkan tentang molekulernya, tentang mutasinya, misalkan seperti itu, fisiologinya bagaimana, itu akan lebih terkait, karena pasti nanti akan disinggung gitu ya. Kenapa kok dengan adanya pemberian mutagen ini tumbuhnya menjadi cepat gitu. Itu kan fisiologinya. Berarti lebih ke arah sana daripada kita membahas tentang bagaimana menanam, bagaimana memupuk dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin menurut saya untuk menjawab misalnya, saya katakan tidak ada tidak ada rumusan atau strategi yang tepat, tetapi menurut saya relevansi itu yang kata kunci yang paling mudah untuk diingat untuk membuat tinjauan pustaka itu relevansi. Kalau tidak relevan, ya coba disingkirkan dulu, gitu ya, disingkirkan dulu. Kemudian yang relevan ini kita perkuat, kita tonjolkan yang memang nanti akan dibahas, gitu. Itu mungkin jawaban saya misal. Ya, ada lagi? Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Satu pertanyaan lagi. Permisi Bu, saya mau tanya Bu. Ya, silakan. Mau tanya apakah kan saya sering menemui jurnal-jurnal bahasa Inggris itu judulnya itu menggunakan kata tanya gitu ya, kalimat pertanyaan gitu ya. Pakai itu juga bisa digunakan
Ya, judul itu memang apalagi untuk publikasi ya, dibuat judul yang menarik, dibuat judul yang membuat pembaca itu ingin melihat lebih dalam gitu ya. Jadi apakah boleh deskripsi? Sekali lagi saya tidak bisa mengatakan boleh dan tidak. Itu kewenangan pembimbing nanti. Gitu. Kalau pembimbing bagus ini judulnya bisa menarik pembaca begitu ya, ya silakan saja gitu. Memang di judul itu menjadi suatu kata kunci yang penting untuk itu tadi, bahwa judul itu adalah merupakan bagian yang dilihat paling banyak dari kelompok pembaca. Karena yang pertama itu kan, kalau kita googling dengan kata kunci yang muncul kan juga judul-judul yang walaupun tidak lengkap, tetapi judul-judul yang mengandung kata kunci yang kita masukkan. Jadi jawaban saya boleh dan tidak itu tergantung pada tim peneliti itu, gitu ya. Begitu Yuris jawaban saya. Ya, silakan ada pertanyaan lagi. Nah, kalau tidak untuk tugas minggu depan ini nanti akan saya share setelah ini. Nah, saya ingin tahu untuk presentasinya itu dengan Pak Amin bagaimana ya metodenya ya? Izin menjawab Ibu. Ya, silakan. Ya, yang minggu lalu itu presentasi urut dari kelas A, B, sampai C. Untuk pembagian kelompoknya itu sebelumnya udah dibagi terlebih dahulu oleh Pak Amin. Setelah kelompok A presentasi, kemudian akan ada pembahasan sedikit tanya jawab oleh kelompok pembahas dari A. Kemudian dilanjut untuk presentasi B, kemudian kelompok pembahas B. Gitu itu. Iya, saya melihat di Google Classroom itu ada kelompok yang mengunggah presentasinya dalam bentuk PDF ya. Kalau nggak salah saya lihat. Iya Ibu. Itu memang diperbolehkan mengunggah PDF atau sebenarnya harus PowerPoint? Untuk spesifiknya kita juga belum tahu Bu, tapi bahan presentasi kita diunggah di GCR Bu. Kalau saya ini ya, saya biasanya apalagi kelas besar seperti ini saya biasanya meminta membuat PPT yang ada narasinya, ya PPT yang ada narasinya. Nah, sehingga yang diunggah jangan PDF gitu ya. Kalau PDF itu ya seperti saudara melihat materi kuliah yang tidak ada suaranya ya hanya itu aja gitu. Isinya seperti apa kita nggak tahu. Kan karena ada penilaian penyaji juga kan ya, ada penilaian pembahas. Nah, biasanya saya itu meminta kelompok yang presentasi itu mengunggah PPT yang bernarasi itu di Google Classroom, kemudian ada form untuk tanya jawab. Ya. Supaya apa? Supaya lebih terekam dengan baik gitu pertanyaannya. Karena kalau seperti kondisi luring kita pada saat itu langsung tanya jawab, ya. Ya nanti saya coba untuk meminta direkam saja supaya saya bisa memberikan penilaian dengan lebih baik. Ini si A itu yang mana, B yang mana gitu ya. Karena kan ada nilai individu dan ada nilai kelompok. Gitu. Jadi kalau misalkan satu kelompok itu ada 3 orang, begitu, yang menjawab hanya 1 orang, saya tidak hafal ini namanya ini siapa begitu ya. Jadi agak sulit bagi saya. Jadi untuk sementara ini aja, untuk tugas saya presentasinya mohon di PowerPoint saja ya, jangan PDF. Ya, nanti saya coba untuk minta direkam ketika presentasi minggu depan. Nah, kemudian satu lagi minggu depan ada kuis kecil ya. Materinya ini tentang pendahuluan dan tinjauan pustaka, begitu ya. Untuk mengingat saja, untuk mengingat kembali dan mencoba mereview pemahaman tentang bagaimana menulis judul pendahuluan dan tinjauan pustaka.
Gitu. Nanti saya infokan di Google Classroom. Ya, untuk presensi bisa masuk siam semua ya. Tidak ada masalah ya. Ya, baik. Kalau begitu bisa kita akhiri kuliah hari ini. Terima kasih. Semoga selalu sehat, semangat mengikuti perkuliahan yang lain. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sehat selalu Ibu. Sama-sama.